teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dia dipukul udah kayak Kevin 2 kali itu, Bang. Aku putih. Saudara, saya akhirnya mendapatkan narasumber eksklusif. Ia adalah petugas Satuan Pengamanan, Satpam, yang menenangkan pasien yang mengamuk, marah di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Dan posisi saat ini, sang Satpam tertular positif COVID. Ia adalah Rian. Mas Rian, turut prihatin atas apa yang terjadi. Jadi kapan dinyatakan positif, Mas? Setelah kejadian itu kita langsung swab. Tertular dari pasien yang bersangkutan, kemungkinan besar. Betul, Mas, betul. Saya mendengar juga kejadiannya pada waktu Mas Rian, mohon maaf, dibatuk-batukin. Betul. Pada waktu dipegang, saya pegang sebelah kiri. Terus dia langsung batuk gitu aja, spontan gitu. Maksudnya batuknya sengaja diarahkan ke Mas Rian? Mungkin kayaknya sengaja tuh. Soalnya kan kalau kita lihat itu dia nggak ada batuk sebelumnya. Sampai itu kita amankan sesudah kejadian, dia nggak ada keluhan batuk gitu. Ini dugaan ya. Berapa kali batuknya itu? Saya lupa itu, Mas. Lupa ya, karena kejadian begitu Iya, cepat, begitu betul, kalut waktu betul. itu ya. Dia dipukul udah kayak Kevin 2 kali itu, Bang. Aku putih. Mas Rian datang tiba-tiba begitu cepat tanpa menggunakan APD, terpaksa ya karena untuk mengamankan. Gimana Betul, ceritanya? betul. Itu kebetulan kita mau pakai APD jam 9 itu kan karena baru naik dari laundry. Itu kita lagi di depan, di stand security. Tiba-tiba salah satu perawat itu ada yang teriak dari dalam sambil lari dengan keadaan panik kan. Ya udah, kita langsung ke dalam. Apa teriak apa waktu itu? Pak, tolong dokter Kevin dipukul gitu. Dokter Kevin itu dokter IGD. Dokter IGD. Dokter IGD. Dokter Kevin dipukul oleh salah seorang pasien gitu ya. Ya, kita lihat dari pintu itu dia memang lagi nyerang dokter. Menyerang gimana tuh misalnya? Menyerang bagian muka misalnya, atau perut, atau dada? Lagi ini aja kayak dokter tuh lagi berusaha nenangin gitu. Iya. Nenangin badannya si pasien itu. Dan teriak-teriak pada waktu itu. Karena ini kan pada waktu menyerang dokter Kevin nggak terekam video ya? Betul. Belum sempat kayaknya Belum sempat. Jadi memang kekacauan itu dimulai di awal itu. Lalu kemudian Di awal itu. suster teriak. Lalu kemudian ada 2 orang satpam, termasuk Anda, betul? Iya, betul. Ya pokoknya tanpa pikir panjang karena ngelihat dokter lagi seperti itu. Nah kebetulan juga perawat cewek semua itu ada beberapa orang, dalam 3 atau 4 orang, saya lupa. Udah saya langsung masuk aja. Langsung masuk. Megangin itu pasien, betul. Pada waktu Mas Rian pegangin pasien itu, apa yang terjadi? Ya dia berontak terus. Mau berusaha kabur atau pengen lepas dari pegangan kita. Tapi alhamdulillah setelah waktu yang lama itu, alhamdulillah bisa kita dudukin di kursi, bisa kita tenangin. Bapak tenang, Pak. Pidahin, Dok. Udah langsung ke IGD semua ke IGD. Saya dengar juga bukan hanya Mas Rian yang positif, ada Pak Yayat juga, 2 orang. Dan terakhir ini saya dapat informasi 4 satpam positif, betul? Betul, Pak. Betul. 4 satpam itu yang juga ikut menenangkan pasien yang bersangkutan? Sebetulnya kita yang di dalam cuma berdua. Berdua, oke. Mungkin setelah kejadian juga ada 1 orang Pak Tony. Oh, menenangkan lagi, 2 orang satpam lagi. Oke. Pasien dilakukan fiksasi dengan bantuan alat restrain. Penyerangan menyebabkan hazmat yang digunakan oleh dokter jaga saat itu sobek, sehingga dokter harus segera mengganti hazmat. Susternya dan dokternya juga sempat diperiksa? Karena dokternya katanya APD-nya robek ya? Sobek juga. Oh, tapi pakai APD masih. Suster juga masih pakai APD ya? Iya, betul. Diperiksa negatif? Belum tahu informasi, Oke, karena jadi- semenjak habis swab kita langsung di rumah. Oke, jadi satpam ini karena darurat, jadi tidak menggunakan APD ya? Betul. Biasanya kalau Mas Rian ada kejadian memang masuk ke ruang isolasi atau nggak pernah masuk ke ruang isolasi? Selama pandemi baru itu. Oke, karena kalau masuk ke ruang isolasi harus menggunakan APD lengkap ya? Betul. Kalau perlu apa-apa kan kita prepare dulu. Kalau itu kan memang spontan Darurat. aja gitu aja langsung. Betul. Mas Rian sekarang kondisinya gimana? Meriang atau tanpa gejala? Alhamdulillah udah enakan, walaupun masih dingin aja dikit, greges gitu badan. Mas Rian juga hilang penciuman? Oh enggak, kalau itu enggak.
Jadi yang dirasakan cuma meriang aja, nggak ada flu Iya. dan lain sebagainya, batuk juga nggak ada. Nggak ada. Sekarang Alhamdulillah. sendirian dong di rumah nih. Sendirian, Istri, anak, sama istri kebetulan. istri sekarang kemana? Di rumah ibunya, sementara. Oh, ngungsi di rumah ibu. Jadi sendirian Iya. sekarang di rumah. Sendiri. Berapa lama nggak tahu, tapi udah dipantau sama RT, RW, juga termasuk rumah sakit ya. Iya, betul. Bagaimana pemantauannya? Ditelepon mungkin setiap berapa hari? Diliatin dari jauh aja, maksudnya ada yang telepon juga nanya keadaannya gimana gitu aja sih. Siapa yang mantau biasanya? Keluarga aja sama pihak rumah sakit juga. Siapa yang menghubungi dari pihak rumah sakit? Dari rekan-rekan kita aja, dari komandan-komandan kita itu aja. Oke. Intinya kalau ada keluhan apa-apa, langsung hubungin mereka aja. Gitu. Oke, jadi sudah ada nomor kontak kalau ada apa-apa yang parah mungkin mereka. Sekarang isolasi mandiri, positif, termasuk juga Pak Jajat, dan ada 2 orang satpam yang lain ya. Jadi 4 total nih, Betul. udah positif. Betul. Mas Rian, kalau Mas Rian ingin menyampaikan sesuatu kepada sang pasien, ada nggak yang ingin disampaikan Mas Rian kepada pasien tersebut? Ya, pesan saya ya kesian keluarga lah. Apalagi dia bilang kan mau pulang. Kan di rumah juga ketemu anaknya, istrinya kan bahaya juga. Tuh. Dia di situ juga udah dilayanin dengan baik sih, itu aja. Bagi orang-orang yang nggak percaya COVID, apa yang Mas Rian mau sampaikan ke mereka? Mas Rian kerja di rumah sakit, Mas Rian tertular juga karena ada pasien yang kalut, marah, ngamuk. Mungkin yang belum percaya kayaknya belum kena kali ya, Mas. Gitu aja sih. Tapi Mas Rian karena sudah kena dan memang sebelumnya kerja di rumah sakit, ngelihat setiap hari Betul. kejadian yang bermacam-macam dari yang ringan sampai yang parah, tentu aneh. Kok masih ada orang yang nggak percaya COVID, betul ya? Betul, Pak. Terima kasih, Mas Rian. Sama-sama, terima Petugas kasih, Pak. Satpam dari Rumah Sakit Umum Daerah di Pasar Sudah. Minggu, Jakarta Selatan, yang juga positif akibat mengamankan pasien yang marah. Sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Amin. Saudara, saya bergegas kembali untuk mewawancarai Kapolsek Pasar Minggu, Komisaris Polisi Bambang Handoko, yang mendapatkan informasi ini. Tentu kita prihatin atas apa yang terjadi, meskipun kita punya komitmen untuk tidak boleh terjadi lagi hal serupa ke depan. Pak Kapolsek, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat selalu sama-sama, Bang. Pak Kapolsek, apa sih yang terjadi sesungguhnya? Kami mendapatkan informasi dari wartawan yang menanyakan tentang adanya kejadian di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu kaitan dengan adanya pasien COVID yang mengamuk. Nah, lantas kami melakukan cross-check, konfirmasi melalui Kepala Puskesmas Kecamatan Dr. Amel, diberikan informasi bahwa pasien tersebut mengamuk karena rumah sakit dalam keadaan penuh. Karena kan kita tahu saat ini rumah sakit di mana-mana penuh. Betul. Nah, sudah tidak ada kamar lagi, informasinya RSUD itu. Artinya sudah ada sudah ada tempat tidur, bisa istirahat, tapi kemudian belum ada ruang perawatan, ruang isolasi yang diberikan kepadanya, sehingga ia kalut dan kemudian marah atau mengamuk. Siap. Sempat memukul juga dokter, saya mendengar begitu? Betul, ya. Dokternya terpukul, lalu perawat memanggil security untuk membantu menenangkan, dan akhirnya terjadilah pergumulan, ya sampai APD dokter itu sobek. Security tanpa APD melakukan tindakan pengamanan dan penenangan pasien dengan cara mengikat tali kain. Oke, dan saya ingin konfirmasi, 2 satpam yang membantu melerai itu positif COVID-19 akhirnya, ditambah 2 satpam yang lain, benarkah demikian? Betul, dan saat ini mereka dilakukan isolasi mandiri. Apakah bisa dipastikan 4 satpam itu positif tertular dari pasien yang mengamuk ini? Masih dalam penelitian oleh tim medis. Baik, ini masih dalam tahap penyelidikan. Sekarang juga masih dalam tahap penyembuhan sang pasien ya? Ya. Ini bicara soal adanya dugaan kesengajaan. Saya ingin konfirmasi juga kepada Pak Kapolsek. Apakah benar bahwa ada upaya membatuk-batuki orang yang mencoba melerai pasien tersebut? Kalau hal itu kami tidak mendapatkan informasi yang demikian detailnya. Kalau seandainya ada seperti itu, apakah ada delik yang kemudian bisa dikenakan? Karena sengaja untuk menularkan. Kalau hal itu dilakukan dengan cara yang disengaja, tentunya harusnya bisa. Kalau itu pun juga harus dibuktikan dengan suatu uji klinis yang cukup rumit. Kalau terkait dengan tertularnya suatu penyakit, kita belum menemukan adanya suatu delik, baik itu delik pengaduan ataupun delik absolut, dikarenakan ini suatu wabah. Oke. Yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan adalah karena melakukan pemukulan. Betul Pak Kapolsek? Betul.
bisa. Tapi untuk proses penularannya tentu ini hal yang panjang untuk dibuktikan karena bukan hal yang biasa terjadi. Kita baru pertama kali mengalami hal serupa ini. Siap, betul. Pak Kapolsek, apa yang bisa Pak Kapolsek sampaikan? Karena kita tahu bahwa saat ini angka tinggi, rumah sakit kian penuh, tentu emosi, psikologis bisa jadi terganggu. Di lingkup pekerjaan Pak Kapolsek tentu ini juga hal yang tidak ringan. Apa yang bisa Pak Kapolsek sampaikan? Ya, pada prinsipnya dalam situasi pandemi saat ini kita sangat-sangat memerlukan kebijakan diri kita sendiri terkait dengan adanya pendisiplinan mulai dari diri pribadi maupun lingkungan, yaitu tentang melakukan prokes. Kita bisa menjaga itu, pasti kita akan terhindar. Baik, kemudian kalau kita sudah terjaga, mungkin juga bisa tertular dari yang lain, keluarga dan lain sebagainya, maka tetap harus sabar, jangan kemudian melanggar hukum. Betul Bang, ya karena kan namanya orang sudah dalam keadaan pandemi yang cukup panjang, itu sangat menjenuhkan, melelahkan, bahkan membuat emosi, apalagi yang namanya sakit, semua orang tidak mengendaki, dan sakit COVID ini juga belum ada obatnya, dan rasanya pun juga bervariasi, karena kebetulan saya adalah penyintas, itu yang sangat tidak mengenakan, emosi semakin naik apabila terganggu sesuatu hal. Terima kasih Pak Kapolsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Bambang Handoko telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Pak Kapolsek, sehat selalu. Amin, sama-sama Bang, terima kasih banyak. Saya mendengar bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu akan melakukan penyelidikan soal ini, karena ada pemukulan, juga ada dugaan menularkan, karena ada batuk-batuki. Benar demikian? Saya akan menelisiknya eksklusif.